Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi bab 4, yaitu mengenai perencanaan peningkatan produktivitas perusahaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Fitria Novitasari dengan NPM 21006, Dianisa Fitri Budiani dengan NPM 21025, Dewi Aisyarunisa Maunah dengan NPM 21030, dan Raihana Azahra dengan NPM 21032. Dan topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi peningkatan produktivitas, yang kedua, langkah-langkah program peningkatan produktivitas, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi, dan yang keempat, strategi meningkatkan produktivitas. Berikut adalah penjelasannya. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih perencanaan peningkatan produktivitas itu. Jadi, untuk peningkatan sistem produktivitas sendiri merupakan suatu proses yang penting untuk mencapai efisiensi dan kesuksesan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk peningkatan produktivitas yang lebih baik itu merupakan hasil dari perencanaan yang tepat. Kemudian selain itu juga bisa dari investasi yang bijaksana, dari teknologi yang baru, dari teknik yang lebih baik, maupun dari efisiensi yang lebih tinggi. Di luar ini, produktivitas ini tergantung pada usaha yang penuh kesadaran dari tiap-tiap individu. Bisa juga dari kesediaan dalam bekerja, lalu gaji yang memadai, dan lain sebagainya. Sehingga perencanaan peningkatan sistem produktivitas ini harus didasarkan pada identifikasi akar penyebab penurunan produktivitas yang telah dilakukan dalam evaluasi sistem produktivitas. Kemudian untuk yang kedua di sini, suatu peningkatan produktivitas dapat dilihat dari 3 bentuk. Yang pertama, jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama. Yang kedua, jumlah produksi yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang. Lalu yang ketiga, jumlah produksi yang jauh lebih besar dicapai dengan pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Sehingga produktivitas dikatakan meningkat jika dapat menghasilkan lebih banyak dalam jangka waktu yang sama, atau jika dapat menghasilkan sama banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat. Baik, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah program peningkatan sistem produktivitas, terdapat macam kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Yaitu yang pertama, penyelenggaraan kompetisi gugus kendali kualitas, dan yang kedua, melakukan kunjungan-kunjungan, yang ketiga, melakukan kampanye untuk membangkitkan kesadaran produktivitas, yang keempat, melakukan kegiatan pelatihan, dan yang terakhir yaitu sistem pengakuan dan penghargaan. Kemudian untuk langkah-langkah program peningkatan sistem produktivitas, yang pertama yaitu memilih dan menetapkan program peningkatan produktivitas. Kemudian mengemukakan alasan mengapa memilih program itu. Kemudian melakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional, kemudian melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu, kemudian melakukan analisis data, lalu menetapkan rencana perbaikan melalui penetapan sasaran peningkatan produktivitas. Kemudian melaksanakan program, melakukan studi penilaian, dan yang terakhir yaitu mengambil tindakan korektif. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi produktivitas, jadi produktivitas kerja karyawan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama ada faktor internal yang berhubungan dengan karyawan itu sendiri, seperti pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap, motivasi, gizi, dan kesehatan. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan, kebijakan perusahaan, dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Kemudian ada upah, sarana produksi, iklim, dan yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Untuk selanjutnya di sini ada faktor internal. Yang pertama ada pendidikan.
Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada skill atau keterampilan, di mana produktivitas kerja dapat dicapai apabila tenaga kerja mempunyai skill atau keterampilan kerja yang dapat diterapkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di perusahaan ataupun organisasi, di mana peningkatan skill atau keterampilan kerja ini dapat dilakukan dengan training ataupun pelatihan kerja. Kemudian yang ketiga ada motivasi kerja, di mana motivasi ini berhubungan erat dengan produktivitas kerja, karena semakin tinggi tingkat motivasi seseorang, dia akan semakin bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor eksternal, di mana yang pertama ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik serta menyenangkan dapat meningkatkan gairah dan semangat kerja pegawai dalam suatu organisasi, serta akan menimbulkan suatu emosi yang baik dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua ada gaji, di mana gaji ini merupakan kompensasi langsung yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu untuk menarik pekerja yang memiliki kemampuan di dalam organisasi, memotivasi pekerja untuk menunjukkan prestasi yang tinggi, dan menjaga prestasi pekerja dalam periode yang panjang. Kemudian yang ketiga ada pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja ini berpengaruh terhadap produktivitas karyawan karena pengalaman kerja dapat menunjang terciptanya produktivitas yang optimal. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan sistem produktivitas perusahaan. Yang pertama, ada menerapkan program reduksi biaya, di mana fokus pada pengurangan pemborosan dan optimalisasi sumber daya. Ini bisa melalui inisiatif seperti lean manufacturing ataupun pengadaan yang lebih efisien. Yang kedua, mengelola pertumbuhan, artinya mengidentifikasi area dengan pertumbuhan tercepat dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya. Ini mungkin melibatkan diversifikasi produk, ekspansi pasar, ataupun pengenalan teknologi baru. Kemudian yang ketiga, bekerja lebih tangkas, artinya mengadopsi pendekatan kerja yang lebih responsif dan adaptif. Dengan prinsip ini, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam permintaan pasar dan inovasi. Kemudian yang keempat, ada bekerja lebih efektif, artinya meninjau proses kerja untuk memastikan setiap langkah memberikan nilai. Ini bisa melalui pelatihan karyawan, mengadopsi teknologi baru, ataupun mengoptimalkan alur kerja. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi aktivitas, di mana fokus pada eliminasi tugas atau proses yang tidak menambah nilai. Dengan mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu, sumber daya dapat dialokasikan ke area lain yang lebih produktif. Menerapkan strategi di atas dengan pendekatan yang terintegrasi akan membantu perusahaan meningkatkan produktivitasnya secara keseluruhan. Penting juga untuk melakukan penilaian berkala untuk memastikan strategi tetap relevan dengan kondisi pasar dan kebutuhan bisnis.